Jadi ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya Ya. menjadi prioritas dalam kehidupan kita, tentu kita akan berusaha untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Nah, di situ Amang Pendeta. Berarti ketaatan merupakan bagian dari kesaksian. Iya. Ya, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Iya. Bukan ketaatan dalam hal duniawi ya. Iya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami di ruang podcast ini. Kali ini kita akan mengulas epistel di Minggu Trinitatis dengan narasumber yang tak asing lagi, pelayan penuh waktu dari HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, yaitu Inang Pendeta Dimma Boru Sidabutar. Sebelum kita memulai podcast ini, Amang Inang, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang senantiasa melindungi kami dalam setiap pelayanan dan juga aktivitas kehidupan kami. Tuhan pertemukan kami dalam ruang podcast ini bersama dengan Ibu Pendeta Dimma Boru Sidabutar yang akan membagikan pengalaman dalam memahami epistel di Minggu Trinitatis tanggal 31 Mei 2026 ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti channel YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan memberikan waktu ini kepada Inang Pendeta untuk memperkenalkan diri. Untuk memperkenalkan diri, Inang Pendeta, silakan, waktu dan tempat kami serahkan. Ya, baik, terima kasih Amang Pendeta Sirait. Saya mau memperkenalkan diri. Saya bernama Pendeta Dimma Boru Sidabutar, melayani di HKBP Sagulung Jaya. Demikian perkenalan singkat dari saya. Ya, terima kasih Inang Pendeta dari HKBP Sagulung Jaya Resort Batu Haji Lama ya Inang Pendeta ya. Iya, benar. Namanya juga Sagulung, pasti harus jaya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita buka Alkitab kita dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku telah mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu.
kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian firman Tuhan. Baik, Inang Pendeta, pertama kita mau ngobrol santai tentang latar belakang teks ini dituliskan di Yesaya 44 ini, Nang. Silakan, Nang. Iya, terima kasih untuk Amang Pendeta Sirait. Ya. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8 ini adalah nubuatan Nabi Yesaya pada masa pembuangan. Jadi kita tahu bahwa kitab Yesaya ini dibagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 39, masa sebelum pembuangan. Dan pasal 40 sampai pasal 55, masa pembuangan. Dan pasal 56 sampai 66, masa sesudah pembuangan. Jadi khusus pasal 44 ini, kondisi bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Mengapa mereka dibuang ke Babel? Tentu akibat daripada dosa mereka, pemberontakan mereka kepada Tuhan, karena mereka tidak taat, tidak mendengarkan Tuhan, dan mereka tergoda dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, sehingga mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Dan konsekuensinya mereka harus menerima hukuman sebagai bentuk teguran Tuhan untuk mendidik mereka supaya mereka menyadari bahwa perbuatan mereka telah mendukakan hati Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan. Tetapi sesungguhnya meskipun hukuman itu diberikan oleh Tuhan, bukan untuk mencelakai mereka, bukan untuk membinasakan mereka, bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan hukuman yang diberikan Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan supaya bangsa itu bertobat, supaya mereka lebih taat kepada Tuhan dan senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Demikian Bapak Pendeta. Baik, yang Inang bisa Pendeta. saya sampaikan. Luar biasa latar belakangnya ternyata karena umat Tuhan itu berdosa kepada Tuhan sehingga mereka dalam pembuangan, dan dalam pembuangan pun mereka bukan serta-merta akhir dari perjalanan bangsa Tuhan, tapi sebagai bentuk kasih Tuhan yang mau merubah umatnya, yang mau mengubah umatnya agar kembali ke jalan yang diperintahkan Tuhan. Ya, kita masuk ke dalam ayat 44 ini, Nang Pendeta. Nang Pendeta boleh jelaskan tafsirannya. Tadi sudah jelas kita mendengar dan melihat latar belakang Yesaya 44 ini. Sekarang bagaimana tafsirannya, Nang Pendeta? Ya, terima kasih Bapak Pendeta Sirait. Pasal 44 ini, di ayat yang pertama ada nada yang sangat lembut dan menghibur. Bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Ini adalah sapaan kasih dan penyataan pemilihan yang bukan berdasarkan kebaikan umat, melainkan karena kasih karunia Tuhan semata. Tuhan memanggil umat Israel bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai miliknya yang berharga.
umat kesayangannya. Lalu Tuhan mengingatkan mereka, Akulah yang membentuk engkau sejak dari dalam kandungan dan menolong engkau sejak dilahirkan. Bahkan sebelum kita tahu apapun tentang dunia ini, Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Maka Tuhan meneguhkan mereka, jangan takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebutan hambaku Yakub mau menyeratkan hubungan yang dekat, yang intim dan mendalam antara umat Tuhan dengan Allah. Dan sebutan Yesurun adalah nama kesayangan untuk Israel yang menggambarkan kasih. Dan sebutan ini juga adalah menjadi gambaran pemulihan umat yang dahulunya berdosa, dipanggil kembali untuk hidup di dalam kasih dan identitas yang sejati sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan tidak hanya menyatakan kasih-Nya yang besar, tetapi juga janji pemulihan dan pembaharuan. Maka Tuhan berfirman di ayat yang ketiga, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi kita tahu air adalah lambang kehidupan. Janji air adalah janji hidup. Dan Tuhan bahkan menjanjikan lebih daripada itu, Dia menjanjikan rohnya sendiri. Ini menunjukkan pada janji Pentakosta, yaitu pemenuhan Roh Kudus atas umatnya. Dan melalui pencurahan Roh Kudus, ini bukan hanya pembaharuan secara fisik, tetapi juga pembaharuan rohani, pembaharuan hati, dan juga berkat kehidupan bagi keturunan Israel. Dan di ayat keempat, Amang Pendeta, Iya, nah. dilukiskan di sini bahwa keturunan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air. Ini sebuah gambaran tentang kemakmuran dan pemeliharaan Tuhan yang terus berlanjut. Bahkan dalam masa pembuangan, ketika segala sesuatu tampak suram dan mati, Tuhan pun masih menunjukkan bahwa Dia tetap berkuasa dan memberikan jaminan kehidupan bagi umatnya. Dan itu digambarkan seperti pohon gandarusa di tepi sungai yang mudah bertunas dan berkembang. Demikian Tuhan juga akan memulihkan dan memberkati umatnya, karena Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan mereka. Nah, sebagai tanggapan atas anugerah dari Allah, umat Tuhan meresponnya dengan bangga dan mengaku, aku kepunyaan Tuhan. Bahwa Tuhan menjadi kebanggaan hidup mereka. Nah, disinilah Tuhan kemudian menyatakan siapa Dia, yaitu Tuhan sebagai Raja, penebus, Tuhan semesta alam. Sebagai Raja, Dia berdaulat dan memiliki kuasa mutlak. Sebagai penebus, Dia adalah juru selamat dan penolong. Dan sebagai Tuhan alam semesta, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dialah yang terdahulu dan terkemudian dari kekekalan sampai kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sejati. Itulah sebabnya di ayat 8, ayat terakhir dari nats ini, Ya. umat Tuhan kembali diteguhkan dengan seruan yang menguatkan, jangan gentar dan janganlah takut. Tuhan yang sejak dahulu menyampaikan janji-janjinya, dialah gunung batu tempat perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah, di tengah dunia yang menawarkan banyak-banyak ilah lain dan sumber kekuatan semu, Tuhan mau mengajak kita untuk tetap percaya sepenuhnya kepadanya. Bukan Babel yang akan menyelamatkan, bukan kekuatan dunia, tetapi Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Sehingga Tuhan mengatakan di ayat 8 itu, kamulah saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada. Gunung batu yang lain tidak ada yang kukenal. Demikian Amang Pendeta Ya, untuk terima tafsirannya. kasih Inang, sangat luar biasa tafsirannya. Tapi ada yang tertarik tadi dengan kata-kata ganda rusa itu ya, Inang Pendeta. Ternyata setelah saya searching-searching, ini adalah sebuah tanaman yang tumbuh di tepi sungai di dekat sumber air. Iya, Jadi dia nggak bisa jauh dari sumber air, karena kalau nggak ada air dia nggak bisa tumbuh. Dan ini adalah tumbuhan yang memiliki daun yang rimbun dan kayunya yang agak gelap, kemudian batangnya panjang-panjang, daunnya sempit-sempit. Nah, ternyata dari beberapa yang saya baca terkait tentang ganda rusa ini, itu adalah sebuah metafor. iya. Metafor di mana dikatakan tadi di sana seperti pohon-pohon ganda rusa adalah memiliki 3 unsur, kualitas, kuantitas, dan juga bagaimana percepatan pertumbuhannya. Jadi dari kuantitas umat Tuhan akan bertambah banyak. Nah, kualitasnya mereka akan semakin kuat dan semakin teguh. Dan dalam pertumbuhannya sangat cepat. Artinya dalam konteks tumbuhan ini tidak lama untuk bertumbuh dan berkembang biak seperti yang Inang katakan tadi. Iya. Ya, luar biasa Inang, dari kata-kata yang telah dituliskan dalam firman Tuhan ini, ternyata ada banyak kekuatan yang bisa kita lihat dari tafsirannya. Nah, sekarang Inang Pendeta boleh bagaimana mengaplikasikan ini dalam kehidupan saat ini terkait dari penjelasan atau tafsiran yang sudah Inang sampaikan tadi. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi untuk aplikasinya mungkin kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara yang bisa menggoda kita. Ya. Dunia yang menawarkan berbagai kenikmatan, ambisi, dan kekayaan yang berlimpah, kekuasaan, pengakuan, dan kenyamanan hidup. Kita berlomba-lomba mengejarnya, berjuang sekuat tenaga untuk mencapainya. Namun di tengah hiruk pikuk pencarian itu, ada pertanyaan penting yang mungkin harus kita renungkan. Ya. Sesuai dengan nats ini, apakah Tuhan masih yang utama dalam hidup kita? Apakah posisi Tuhan masih di tempat tertinggi dalam
kehidupan kita. hati dan kehidupan kita? Ataukah tanpa kita sadari Tuhan telah tergeser oleh hal-hal lain yang kini menjadi berhala modern di hidup kita? Ya, Jadi lewat firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup setia, percaya, dan menjadikan Tuhan satu-satunya Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Memang Amang Pendeta, ya, berhala zaman sekarang tidak selalu berupa patung atau benda fisik. ya, Tetapi dalam konteks modern, berhala bisa berupa segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita lebih daripada Tuhan. Misalnya pekerjaan. Ketika kita terlalu sibuk dalam pekerjaan, membangun karir daripada membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. ya, Tidak ada lagi waktu untuk berdoa, untuk bersaat teduh mendengar firman Tuhan. ya, Maka segala aktivitas dan rutinitas, bahkan pekerjaan kita telah dijadikan sebagai berhala modern karena membuat kita melupakan Tuhan dan tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Nah, ambisi dan impian pribadi yang mengalahkan kehendak Tuhan dalam hidup kita menjadikan segala pencapaian, kesuksesan, dan keberhasilan dengan segala upaya mengejar harta kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, dan semuanya itu dicari demi kesenangan dan demi kepuasan diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita jadikan semuanya itu prioritas utama. Bahkan dalam mencapai semua itu, kita bahkan bisa menghalalkan berbagai cara. Itulah contoh daripada aplikasi. berhala modern sekarang, aplikasinya. Ya, Itu Amang Pendeta ya. ya, Dan yang kedua mungkin ketika kita dalam kondisi bergumul sakit tapi tak kunjung sembuh, dan bukannya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan untuk memohon kesembuhan dari Tuhan, tetapi justru ketika Tuhan mungkin belum menjawab doanya, maka mulai mencari kekuatan-kekuatan manusia yang dianggap memiliki kuasa gaib yang dapat menyembuhkan. Jadi sesungguhnya hal-hal demikian menunjukkan sikap yang menduakan Tuhan dan meragukan kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan karena terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, dan kekuatan di luar Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Jadi ketika sesuatu menjadi pusat hidup kita menggantikan Tuhan, itulah berhala buatan tangan manusia. Jadi sesungguhnya hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sejati, yang mampu menolong, memberkati kita, dan sanggup untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Karena itu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan.
di dalam hidup kita, apapun keadaan, persoalan yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Demikian aplikasi yang bisa Baik. saya sampaikan. Terima kasih Nang Pendeta, ada 2 poin yang sangat kuat yang boleh saya tangkap tadi penjelasan Inang. Yang pertama, bagaimana kita tetap memposisikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, bukan memprioritaskan apa yang ada dalam kehidupan kita. Iya, benar. Sebab semua yang ada dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan. Yang kedua, seberat apapun pergumulan kita saat ini yang kita hadapi, tetaplah percayakan kepada Tuhan, bukan mempercayakan kepada kekuatan atau kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, karena Tuhan mampu mengubah pergumulan kita menjadi sukacita, mengubah sakit kita menjadi kesembuhan. Jadi tidak mencari kekuatan atau kuasa yang ada di dunia ini. Nah, Iya, benar. ini sangat menarik dan berhubungan ini Nang Pendeta dengan topik di Minggu Trinitatis. Iya. Dengan topik itu menjadi saksi Allah Tritunggal. Tritunggal. Nah, bagaimana kita menjadi saksi dalam konteks yang tadi Inang Pendeta katakan, supaya kita selalu memprioritaskan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan yang kedua tadi, sebesar apapun pergumulan kita, tetaplah percayakan kepada kuasa Tuhan. Bagaimana kita bersaksi atas 2 aplikasi ini Nang Pendeta? Iya, jadi ketika kita hubungkan dengan topik minggu di Minggu Trinitatis, Ya. bahwa kita terpanggil untuk menjadi saksi Allah Tritunggal itu, bahwa Dialah satu-satunya Allah yang sanggup untuk memulihkan, menyelamatkan, dan membebaskan kita dari segala kondisi keadaan apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan itu harus ditunjukkan lewat sikap, tindakan, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya menjadi prioritas dalam kehidupan kita, tentu kita akan berusaha untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Nah, di situ Amang Pendeta. Berarti ketaatan merupakan bagian dari kesaksian, iya. Ya, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan, iya. Bukan ketaatan dalam hal duniawi, ya. Iya. Ya. Baik, luar biasa Inang Pendeta. Kecil tapi tajam, singkat tapi dalam. Jadi ada baiknya kita saling merenungkan, dan semakin merenungkan bagaimana kita bersaksi dalam kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita dan juga yang berkuasa atas kehidupan kita, sehingga tidak kita ragukan lagi akan kekuatan Tuhan yang mampu merubah, memperbaharui kehidupan kita, yang mungkin saat ini sedang bergumul, yang sakit, dan juga yang sedang merasa terombak-ambing, ya Inang Pendeta. Iya, benar. Ya, untuk yang terakhir Inang Pendeta, Inang sampaikan kepada Bapak Ibu sedang mengikuti podcast ini untuk closing statementnya. Silakan Inang Pendeta. Iya, terima kasih. Untuk yang terakhir mungkin di sini saya mau mengajak ya pendengar podcast ini melalui firman Tuhan. Ya. Kita semua terpanggil untuk senantiasa setia mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita jadikan Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kita. Jangan lagi mengecewakan hati Tuhan. Jangan lagi kita melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Ingat, kasih Tuhan tidak terbatas. Dia menjadikan kita dan membentuk kita. Dia juga akan memelihara kehidupan kita. Dia setia menolong kita
Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Janji berkatnya pun akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita dan saksikanlah itu kepada semua orang di dalam hidup kita dimanapun kita berada, sehingga segala mulut bisa mengaku bahwa Kristus Yesuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, terima kasih Inang Pendeta, sangat luar biasa penjelasannya. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kami serahkan kepada Inang Pendeta menutup dalam doa. Iya, terima kasih. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, pengasih, penyayang, pemurah benar di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan senantiasa bekerja di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami, mengingatkan kami, menguatkan, meneguhkan iman kami kepadamu lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya kami boleh menjalankan panggilan kami untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan satu-satunya Allah penolong kehidupan kami, dan kami mampu untuk menjadi saksi Kristus yang hidup lewat kata, perbuatan, dan dalam segala aspek kehidupan kami yang menunjukkan ketaatan kesetiaan kami hanya kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terlebih Tuhan, para pendengar podcast ini boleh terberkati akan firman yang sudah didengar. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Inang Pendeta. Selamat melayani dan kita dipertemukan kembali. Juga dengan Amang Inang yang mengikuti podcast ini. Sampai jumpa kembali di podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.